Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Dian Sugiana Sugara. Saya sebagai Ketua Pusat Konseling dan Pengembangan Karir Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, dan saya sangat senang sekali berjumpa dengan Anda semua. Oke, Pusat Konseling dan Pengembangan Karir Untas merupakan unit ya yang berada di bawah Lembaga Pengembangan PPA Islam Muhammadiyah, secara khusus di bawah juga dari bidang kemahasiswaan yang tugas dan peranannya adalah membantu seluruh sivitas akademika Untas, baik itu mahasiswa ataupun karyawan gitu, untuk membantu permasalahan-permasalahan yang mungkin dialaminya dan mengembangkan potensinya secara optimal. Jadi adanya Pusat Konseling dan Pengembangan Karir Untas ini adalah membantu bagaimana mahasiswa atau sivitas akademika Untas yang lainnya supaya mampu memecahkan masalah pribadi atau psikologis yang menghambat kehidupannya dan membantu untuk mengembangkan potensi yang dinilai secara optimal. Nah, secara sederhananya membantu mahasiswa untuk membantu mahasiswa untuk sukses dalam bidang akademik dan sukses dalam merencanakan masa depan. Pusat Konseling dan Pengembangan Karir Untas itu ada sejak tahun 2016. Jadi didirikan sesuai dengan instruksi dari Dirjen Belmawa bahwa di setiap kampus itu harus ada layanan bantuan psikologis khusus untuk membantu mahasiswa dalam ibaratnya memecahkan permasalahan yang mungkin dirasakannya dan mengembangkan keterampilan atau kebutuhan yang kira-kira bisa ibaratnya dioptimalkan dari mahasiswa. Layanannya sangat banyak sekali, tapi secara sederhana itu bisa dibuat menjadi dua kategori. Pertama, ada yang sifatnya itu adalah pelayanan counseling, ya, menyangkut di dalamnya itu adalah membantu masalah yang terkait masalah pribadi, masalah akademik, masalah sosial, dan masalah karir. Jadi kalau misalkan mahasiswa punya masalah ya pribadi yang menghambat studinya, atau mahasiswa yang punya masalah belajar karena atau masalah akademik ya, atau juga mahasiswa yang mungkin punya permasalahan sosial, maka sangat bisa dibantu oleh di Pusat Konseling dan Pengembangan Karir ini. Kemudian selain konseling, yang kedua adalah pengembangan karir. Jadi di dalam Pusat Konseling dan Pengembangan Karir juga di sini ada layanan pengembangan keterampilan yang perlu ada pada calon lulusan. Jadi selama studi, mahasiswa diajarkan bagaimana mempersiapkan melakukan pengembangan diri dalam rangka mencapai karirnya. Jadi ada program pengembangan diri yang khusus oleh mahasiswa dan semuanya wajib mengikuti itu dalam rangka mempersiapkan diri agar berhasil atau karirnya sukses di akademik dan karirnya sukses setelah lulus dari Untas. Konseling individu itu adalah bantuan yang dilakukan oleh konselor secara perorangan. Jadi kan biasanya ketika kita punya masalah, mahasiswa punya hambatan, itu ada yang sifatnya itu privasi. Nah, oleh karena itu di dalam konseling individual, orang itu benar-benar dijaga privasi kerahasiaannya, dan memang ketika sesi konselingnya itu individual, tidak dengan orang lain. Nah, berbeda dengan kelompok, individu itu perorangan. Ya, kalau kelompok itu mungkin ada layanan konseling yang dilakukan lebih dari 2 ya. Misalkan ada orang yang punya masalah stres karena masalah akademik, misalkan dia
karena tidak mampu mengatur bagaimana cara mengerjakan tugas atau tidak percaya diri. Misalnya ada yang bergabung itu ada 8 orang, ya 6 sampai 8 orang konseling kelompok itu. Nah, 6 orang itu mengadakan sesi rutin per minggu untuk bertemu dengan konselor dan melakukan sesi konseling. Nah, oleh karena itu di pusat konseling UNTAS itu kita bisa menyelenggarakan konseling individual maupun konseling kelompok. Oke, menarik. Pertanyaannya, mengapa orang membutuhkan konseling? Karena setiap orang punya keinginan, dan ketika orang mencapai apa yang diinginkan ingin tercapai, ada dinamikanya. Kadang orang merasa frustrasi, kadang orang merasa tidak berdaya, kadang orang merasa ragu dengan apa yang ingin dia lakukan. Nah, di sanalah kenapa konseling berada, membantu individu untuk mengambil keputusan yang efektif, efisien, ya untuknya adalah keuntungannya untuk kehidupannya. Sehingga konseling dibutuhkan di dalam setting kehidupan apapun, karena di sana dibutuhkan seorang konselor yang mampu membantu individu itu untuk keluar dari masalahnya dan mampu membantu individu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh individu itu. Nah, dan dalam prosesnya perasaan seperti emosi negatif, ada rasa marah ketika dalam proses mencapai tujuan itu bisa dibantu melalui konseling, baik individu atau kelompok. Karena prinsip dari konseling adalah untuk semua dan mengembangkan potensi yang dimiliki individu. Masalah itu sangat banyak sekali yang masuk ke kami dan melakukan sesi konseling dengan konselor kami, ya. Dimulai dari masalah yang sifatnya pribadi, banyak sekali. Contoh, pernah menangani misalkan masalah karena ada konflik keluarga, itu berpengaruh ke kehidupan aktivitas akademiknya, sehingga mahasiswa menjadi tidak fokus dalam dan konsentrasi ketika belajar. Ada juga masalah sosial, merasa merasa tidak diterima oleh temannya, ya. Atau masalah lain yang lebih ini juga banyak, ya. Ada yang misalkan sulit mengontrol emosi yang akhirnya cenderung ketika ada masalah itu menyakiti diri sendiri. Nah, pokoknya segala hal yang terkait dengan masalah ataupun terkait dengan mengembangkan potensi itu bisa kami bantu di pusat konseling dan pengembangan karir ini. Jadi jangan takut, jangan pula ibaratnya teman-teman merasa ragu, karena semua hal yang akan terjadi selama sesi itu akan menjadi kerahasiaan dan itu menjadi kode etik kami dalam melakukan praktek sebagai konselor. Oke, baik. Saya sangat senang sekali bisa ada tanya jawab seperti ini, dan saya mengharapkan Sivitas Akademika UNTAS, baik mahasiswa ataupun karyawan, bisa memanfaatkan jasa kami di pusat konseling dan pengembangan karir, sehingga keberadaan kami benar-benar bisa memandu Anda untuk bisa berhasil baik di akademik ataupun di kehidupan pasca dari kampus. Terima kasih, sampai jumpa dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.